Halo millennials, kita mungkin sudah mulai berpikir untuk membeli atau memiliki rumah sendiri bagi yang belum memiliki. Namun, pada kenyataannya, average income millennials ini pertumbuhannya tidak secepat pertumbuhan kenaikan harga rumah atau hunian. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di berbagai negara lain. Salah satunya di United Kingdom. Hanya 27% dari millennials yang mampu membeli rumah sendiri. Sedangkan 20 tahun lalu, 65% orang di usia yang sama dengan milenials telah mampu membeli rumah sendiri. Ada penurunan persentase yang sangat signifikan di sini. Dan fenomena ini jelas terjadi juga di negara kita tercinta Indonesia. Rata-rata milenial yang memiliki rumah pada saat ini adalah milenial-milenial yang memiliki privilege dari keluarga, khususnya orang tua. Nah, fenomena kenaikan harga rumah atau hunian ini juga pernah terjadi di United States. Kenaikan harga rumah atau hunian ini pernah menjadi akselerator krisis di United States pada tahun 2008. Lalu apakah hal ini akan terjadi lagi? Buat kalian yang penasaran, stay tune on the video ya. Halo semua, sekarang kita mulai bahas mengenai global financial crisis tahun 2008. Dimulai dari tahun 2000-an, investor mulai mencari high return investment dengan membeli mortgage-backed securities. Gimana sih cara kerja mortgage-backed securities ini? Jadi individu-individu mengapply KPR ke bank. Mereka punya rumah dan mereka butuh pendanaan dari bank. Jadi mereka apply KPR. Nah, kemudian KPR-KPR ini itu lendersnya nggak pakai dana mereka sendiri, tapi mereka juga menjual KPR-KPR ini kepada financial institution atau financial investment institution. Nah, financial investment institution inilah yang akan menjual kumpulan KPR-KPR ini kepada investor berupa saham atau share yang underlying-nya ya tadi rumah dan pembayaran bunga para individu-individu ini. Jadi returnnya dari mana? Ya dari bunga KPR yang dibayar oleh individu-individu ini. Jadi intinya mereka memperjualkan hutang dan rumah. Nah, pertanyaannya, kenapa investor banyak yang tertarik dengan tipe investasi ini atau mortgage-backed securities ini? Nah, yang pertama itu adalah karena harga rumah dalam 14 tahun terakhir itu selalu naik ke puncak gunung. Jadi misalnya si A, si B, dan si C mereka gagal bayar di KPR, ya tinggal dijual aja rumahnya karena pada akhirnya rumah ini juga akan naik seperti itu. Nah, yang kedua alasannya adalah karena credit rating agencies itu juga bilang kalau si mortgage-backed securities ini ratingnya AAA atau investasi yang sangat aman. Jadi ini adalah win-win solution atau pilihan terbaik buat investor. Selain returnnya tinggi, ini juga aman. Karena investasinya sangat menarik, investor pun ingin berinvestasi lebih lagi. Nah, akhirnya si lenders ini mikir bagaimana caranya supaya lebih banyak orang yang mengambil KPR sehingga lebih banyak saham atau mortgage-backed securities yang dijual ke investor. Nah, akhirnya lender berpikir bahwa mereka bisa memberikan KPR kepada para ninja atau no job dan no income. Nah, orang-orang ini sebenarnya tidak kredibel atau tidak memenuhi credit rating sih untuk mengambil KPR, tapi karena keinginan lenders untuk mendapatkan investasi yang lebih sehingga mereka melonggarkan syarat KPR dan makin banyak orang yang membeli rumah dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan subprime mortgage. Nah, ratingnya gimana dengan subprime mortgage ini? Menurut credit rating agency, ratingnya tetap AAA. Karena apa? Karena harga rumah terus-terusan naik. Nah, terus karena financial institution, lenders ngerasa investasi ini tuh sangat menguntungkan buat mereka dan investor itu memiliki minat berlebih atas investasi mortgage-backed securities ini. Akhirnya mereka creating something yang dinamakan dengan CDO atau Collateralized Debt Obligation dan CDS, Credit Default Swap. Dengan underlying-nya apa? Cicilan-cicilan rumah tadi. Dan ratingnya seperti apa? Sama bagusnya dengan mortgage-backed securities yaitu AAA.
Dengan kebijakan fiskal pemerintah yang semakin rileks atau menurunkan interest rate dan syarat KPR yang lebih mudah, banyak orang berlomba-lomba ingin membeli rumah. Nah, demand rumah semakin tinggi dan harga rumah naik terus, otomatis CDO, CDS, dan mortgage-backed securities serta subprime mortgage tadi ini semakin menarik buat investor. Namun, pada titik tertentu, para ninja atau orang yang tidak qualify untuk menerima KPR ini akhirnya gagal bayar. Nah, orang-orang yang gagal bayar ini akhirnya mulai menjual rumah-rumah mereka. Namun sayangnya tidak ada pembelinya, jadi supply-nya meningkat namun demand-nya menurun. Akhirnya harga rumah anjlok. Beberapa para penyicil KPR yang sebenarnya masih mampu membayar cicilan pun sudah tidak mau bayar lagi karena cicilannya jauh lebih besar daripada harga rumah yang ada pada saat itu. Nah, karena waktu itu mereka beli rumah di harga yang tinggi, namun ketika itu harga rumah di pasar jatuh. Nah, mereka merasa membayar cicilan rumah dengan harga yang waktu itu tinggi dengan harga rumah yang saat ini mereka ngerasa ini udah nggak worth it lagi. Akhirnya mereka berhenti membayar cicilan. Efeknya apa? Harga rumah semakin anjlok. Karena transaksi cicilan rumah ini tadi tidak hanya melibatkan individu dan lenders atau bank saja, namun juga melibatkan financial investment institution, investor, perusahaan asuransi, efek turunnya harga rumah ini menjadi efek domino. Individu-individu kehilangan rumah, lenders punya banyak kredit yang gagal bayar, dan harga rumah jauh lebih murah daripada uang yang dulu mereka pinjamkan. Financial investment institution tidak lagi tertarik untuk membeli KPR-KPR ini dari lenders. Investor kehilangan returns-nya. Mortgage-backed security, CDO dan CDS pun harganya jatuh daripada harga awalnya. Insurance company harus membayar asuransi atas turunnya CDO ini. Akhirnya membuat banyak institusi besar kolaps, salah satunya Lehman Brothers. Sebenarnya pemerintah melalui The Fed telah memberikan bailout atau bantuan untuk financial institution ini agar tidak terjadi resesi. Namun itu semua sudah terlambat, resesi tidak dapat terhindarkan. Bantuan pemerintah ini hanya mengurangi dampak dari resesi, tapi tidak bisa mencegah resesi itu sendiri. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Semua partisipan termasuk government yang salah dalam membuat regulasi, big financial institution, individual borrower atau penyicil-penyicil tadi tidak benar-benar memahami resikonya. Mereka membuat kesalahan sistematis karena rasa serakah, karena ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, kita harus belajar bahwa manusia-manusia ini harus lebih peduli, harus lebih paham mengenai resiko, dan tidak boleh terlalu serakah. Thank you for watching the video. Jangan lupa comment, like, share, dan subscribe.